Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, naharukum sa'id, masa'ul khair, kaifa halukum, arju anakum fi halati syihah. Nantasilan li wa tafhiman lakum sa'antik bilughah Indonesia. Untuk mempermudah komunikasi kita, saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Hari ini yang mengikuti kelas online yang bernim digit terakhir ganjil ya. Namun ada beberapa kelas yang pembagian masuk dan tidaknya sesuai nomor urut absen. Nomor 1 sampai 20 di kelas, sedangkan 21 sampai terakhir online. Baik, diperhatikan sebentar. Nanti ketika sudah mendengarkan materi, memahami materi, kok ternyata ada pertanyaan, itu bisa kalian tanyakan. Ditulis saja di grup. Insya Allah saya jawab setelah perkuliahan di kelas selesai. Karena sama dengan kalian, saya di kelas juga tidak membuka HP. Ya, silahkan ditanyakan, saya jawab setelah perkuliahan di kelas selesai. Bisa dipahami ya. Sekarang kita belajar bab 10. Bab 10 tentang al-hayatul yaumiyatu. Kehidupan atau kegiatan sehari-hari. Adapun mufrodat dalam bab 10 ini, saya ambil beberapa, sama dengan materi-materi sebelumnya, bahwa mufrodat yang lengkap, kemudian percakapan yang lengkap, beserta artinya, dan mahfudot, itu saya kirim di e-kelas kelas masing-masing. Nah, mufrodat yang pertama, istayqadha yastayqidu. Istayqadha yastayqidu. Ma makna istayqadha yastayqidu? Artinya bangun tidur. Tsumma hafilatun. Hafilatun. Ma makna hafilatun? Angkutan umum. Mufrodat selanjutnya ada masyan 'alal aqdami. Masyan 'alal aqdami ma makna? Berjalan kaki. Ta'allama yata'allamu. Ma makna ta'allama yata'allamu? Ata'allamu fil fasli. Ata'allamu fil ghurfati. Ata'allamu fil jami'ati. Ta'allama yata'allamu artinya belajar. Kana sayak nusu. Kana sayak nusu. Menyapu. Nah, diperhatikan kalimat berikut. Silahkan kalian membuat kalimat. Ini sebenarnya tuh seperti kata, tapi ini sudah termasuk kalimat kalau di bahasa Arab. Silahkan kalian membuat kalimat dengan kalimat yang sedikit ya, sebagai berikut. Istaiqadtu. Saya bangun tidur. Sholaitu. Saya sholat. Tanawaltu al-futura. Saya sarapan. Dhahabtu. Saya pergi. Ta'allamtu.
saya belajar. Roja'tu, saya pulang. Nimtu, saya tidur. Nah, karena ini judul hari ini tentang kegiatan sehari-hari atau kehidupan sehari-hari, silahkan kalian membuat kalimat dengan sepenggal kalimat yang sudah saya tulis. Dari bangun tidur sampai mau tidur. Istaiqadtu, sholaitu, tanawaltu, dhahabtu, ta'alamtu, roja'tu, nimtu. Nah, sekarang silahkan kalian membuat kalimat, ditulis di buku tulis boleh, di kertas binder juga boleh. Jangan lupa ditulis dengan artinya. Jadi Arabnya dulu, baru artinya di bawahnya. Terjemahan bahasa Indonesianya. Dikumpulkan tidak, Bu? Tidak usah dikumpulkan. Kalian tulis saja minggu depan ketika perkuliahan, ketika giliran kalian masuk, itu di bawah. Ya, kalimat yang sudah kalian tulis itu di bawah. Kemudian jika saya menanyakan di kelas, itu semuanya harus membawa. Jangan sampai ada yang bilang, maaf Bu, belum buat. Maaf Bu, ketinggalan. Jangan sampai ada yang seperti itu. Ya, semuanya membuat dan dibawa minggu depan ketika giliran kalian masuk ke kelas. Kalau misalnya, waduh saya belum bisa nih Bu buat kalimat dengan bahasa Arab. Nah, mudah saja saya contohkan yang paling mudah. Istaiqadtu fis-sa'atir rabi'ati. Nah, kalian kan sudah belajar jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, sampai jam 12. Nah, kalau kalian benar-benar bingung membuat kalimatnya bagaimana, buat saja seperti ini. Istaiqadtu fis-sa'atir rabi'ati. Saya bangun tidur pukul 4. Terus misalnya tadi, sarapan. Tanawaltu al-futuro fis-sa'atis sadisati. Saya sarapan pukul 6. Summa dahabtu ilal jami'ati fis-sa'ati sabi'ati. Saya pergi ke kampus pukul 7. Itu yang paling gampang ya. Tapi alangkah lebih baiknya jika kalimat itu bervariasi. Jangan kemudian terus kalian ambil gampangnya, alah ya sudahlah, tinggal saya beri jam-jam saja, itu udah selesai. Nah, contoh lain, dhahabtu ilal jami'ati fis-sa'atis sabi'ati wan nisfi. Saya pergi ke kampus pukul 7.30 atau setengah 8. Ini contoh yang paling mudah. Misalnya kalian mau membuat dhahabtu ilal jami'ati, saya pergi ke kampus ma'a ashabi, bersama teman-temanku, boleh. Dhahabtu ilal jami'ati masyan alal aqdami, saya pergi ke kampus dengan berjalan kaki, itu juga boleh. Nah, sekarang kita belajar aqsamul fi'li. Kemarin kita belajar jumlah ismiyah atau kalimat yang diawali dengan isim, kata, benda. Sekarang kita belajar tentang aqsamul fi'li. Aqsamul fi'li itu macam-macam kata kerja atau pembagian kata kerja. Ada 3. Fi'lul madhi. Fi'lul madhi yaitu kata kerja yang digunakan untuk masa lampau, sudah terjadi. Kemudian fi'lul mudhari', kata kerja yang digunakan untuk masa sekarang atau yang akan terjadi. Diawali dengan huruf mudhari'.
yakni hamzah, nun, ya, ta. Alif yang ada hamzahnya ya. Fi'lul amri. Apa itu fi'lul amr? Kata kerja perintah. Jadi itu untuk merintah. Kita langsung ke contohnya. Ta'allama yata'allamu. Tadi apa artinya ta'allama yata'allamu? Ta'allama yata'allamu. Belajar. Ta'allama fi'lul madhi. Yata'allamu fi'lul mudhari'. Ingat ya, kalau fi'lul mudhari' itu biasanya di depan kata itu ada huruf mudhari'. Ada hamzah, alif yang ada hamzahnya, kemudian ada nun, ada ya, atau bisa juga menggunakan ta. Jadi ada 4 huruf. Ta'allama fi'lul madhi, yata'allamu fi'lul mudhari'. Ta'allama yata'allamu artinya belajar. Contoh, ta'allama Ahmad ad-darsa. Ta'allama Ahmad ad-darsa. Ahmad belajar pelajaran. Maksudnya ini kan contoh fi'lul madhi. Maksudnya di sini itu Ahmad telah belajar pelajaran. Ahmad sudah belajar pelajaran. Jadi yang dilakukan Ahmad itu sudah terjadi. Ahmad itu sudah belajar. Mungkin belajarnya kemarin, atau belajarnya tadi pagi, tadi malam. Yang penting itu sudah terjadi. Fi'lul madhi kata kerja untuk masa lampau. Ta'allama Ahmad ad-darsa. Nah, kalau ini ya ta'allamu. Ini ada ya-nya ya. Tadi kalau di depan ada tambahan ya, ta, nun, hamzah, alif yang ada hamzahnya, berarti dia disebut fi'lul mudhari' yang sedang terjadi. Ya ta'allamu Ahmad ad-darsa. Ahmad sedang belajar pelajaran. Ta'allamat Tika ad-darsa. Tika telah belajar pelajaran. Loh Bu, itu Tika kok ada tak taknis yang disukun? Ta'allamat. Tadi Ahmad kok tidak ada Bu? Hanya ta'allama saja. Nah, untuk mu'annas atau untuk perempuan itu ditambahkan tak taknis yang disukun. Ta'allamat Tika. Misalnya namanya Robi'ah. Ta'allamat Robi'ah. Namanya Widya. Ta'allamat Widya. Kalau namanya Rif'an, berarti menggunakan ta'allama Rif'an. Namanya Satria, ta'allama Satria. Tata'allamu Tika ad-darsa. Tika sedang belajar pelajaran. Ta'allamtu. Kok beda lagi Bu dengan yang atasnya? Ta'allamtu. Kalau ta'allamtu ad-darsa artinya saya telah belajar pelajaran. Jadi ta'allamtu itu untuk saya. Ata'allamu ad-darsa. Saya sedang belajar pelajaran. Bedakan ya. Bedanya apa Bu? Saya
Saya fi'il mudhari dan saya fi'il madhi. Kalau untuk fi'il madhi menggunakan tu. Ta'allam tu. Jalas tu. Korok tu. Katab tu. Kum tu. Nah, kalau fi'lul mudhari diingat ada huruf mudhari di depan. Kan ada hamzah kan? Ada alif yang ada hamzahnya itu kan. Ata'allamu ad-darsa. Tata'allamu tika. Yata'allamu Ahmad. Contoh lagi. Dahaba yadhabu. Nah, kira-kira kalian tahu nggak dahaba yadhabu itu mana yang fi'lul madhi, mana yang fi'lul mudhari? Mana yang kata kerja untuk masa lampau, mana yang kata kerja untuk masa sekarang? Dahaba fi'lul madhi, yadhabu fi'lul mudhari'. Dahaba artinya apa? Pergi. Dahaba artinya pergi. Langsung ke contoh. Dahaba Bima. Bima telah pergi. Kalau misalnya Bima sedang pergi, berarti apa? Yadhabu Bima. Dahabat Salwa. Salwa sudah pergi. Kalau Salwa sedang pergi, tadhabu Salwa. Dahab tu. Kalau tu itu berarti tadi apa? Tu, saya. Saya telah pergi. Ta'allam tu. Dahab tu. Jalas tu. Tu. Korok tu. Tu. Itu untuk saya di masa lampau. Adhabu. Karena ada tambahan huruf di depan. Jadi itu fi'lul mudhari'. Contoh lain lagi. Qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Qara'a fi'lul madhi, yaqra'u fi'lul mudhari'. Qara'a artinya membaca. Qara'a Aliyun al-kitaba. Ali telah membaca buku. Yaqra'u Aliyun kitab. Ali sedang membaca buku. Sekarang kalau untuk perempuan, misalnya untuk Salma, menggunakan qara'a atau qara'ats untuk fi'lul madhi. Nah, qara'at Nesya itu nama saya sendiri ya. Qara'at Nesya al-kitaba. Nesya telah membaca buku itu. Kalau Nesya sedang membaca berarti taqra'u Nesya. Kalau misalnya saya sudah membaca, qara'tu. Saya sedang membaca, aqra'u. Yang kalian perhatikan itu kata depannya dulu ya. Kata kerjanya dulu. Kata kerja digunakan untuk masa lampau dan untuk masa sekarang. Kata setelahnya
atau kata terakhir itu kalian abaikan dulu. Yang penting kalian tahu. Aliyun. Aliyun kan cowok. Oh, berarti menggunakan qoro'a. Berarti kalau aliyun sedang itu ditambahin ya. Ya ke ro'u. Kemudian Nesya. Nesya itu kan perempuan. Nah, perempuan itu kalau untuk fi'lul madhi di akhirnya ditambahkan tak taknis yang bersukun. Qoro'at. Oke. Apa fi'lul madhi? Contohnya apa saja? Ta'allama. Dhahaba. Untuk mudhoreknya, yata'allamu. Fi'lul amrnya ta'allam. Oh, dari tadi kok fi'lul madhi sama mudhorek saja, Bu. Kata kerja untuk masa lampau dan sekarang, bukannya tadi ada 3. Nah, kalau fi'lul amri itu kata perintah, memang beda-beda ya. Misalnya saja, idhab. Mohon maaf ya, ada sedikit kesalahan ya ini ya. Dhahaba, yadhabu. Fi'lul amrnya apa? Atau perintahnya itu gimana? Kata kerja perintah. Idhab. Ta'allama, yata'allamu, ta'allam. Kok beda ya, Bu? Ta'allam itu kok idhab. Kemudian jika ada pertanyaan, bagaimana Bu kalau bagaimana cara kita tahu bahwa itu bahwa itu jumlah fi'liyah, bahwa itu fi'lul mudhari', bahwa itu fi'lul madhi secara cepat, secara spontan. Kemarin kan ada pertanyaan seperti itu ya. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu jumlah ismiyah? Bagaimana cara kita mengetahui dengan cepat, dengan spontan bahwa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah diawali dengan isim, kata benda. Jumlah fi'liyah atau aqsamul fi'li, kata kerja, diawali dengan kata kerja. Nah, kata kerja sendiri itu ada 3. Kata kerja untuk masa lampau, masa sekarang, dan kata kerja perintah. Kemudian timbul pertanyaan seperti ini. Bagaimana cara kita mengetahui kata perintah dari kata kerja, Bu? Misalnya seperti ini. Bagaimana kita mengetahui kata perintah atau fi'lul amr dari ta'allama? Atau bagaimana cara kita mengetahui bahwa fi'lul amr dari dhahaba itu idhab? Ya memang harus tahu wazan-wazannya dalam shorof itu ada di buku Amsilah Tasrifiyah. Memang itu belajarnya tidak cukup sekali, 2 kali, tapi belajarnya harus terus-menerus. Nah, maksud saya menjelaskan ini, saya cukup mengenalkan kalian bahwa kata kerja dalam bahasa Arab itu sama seperti dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris itu kan ada past, present ya. Kalau dalam bahasa Arab itu juga ada fi'lul madhi, kata kerja untuk masa lampau, fi'lul mudhari', kata kerja untuk masa sekarang, fi'lul amr untuk kata perintah. Jadi memang di sana itu buku Amsilah Tasrifiyah itu ada wazan-wazannya. Di sana sudah tertulis ta'allama itu kata perintahnya bagaimana, dhahaba itu kata perintahnya bagaimana. Kemudian apalagi nih? Qoro'a itu kata perintahnya bagaimana. Iqra. Ya, kalau kalian ingin mengetahui secara spontan, seperti pertanyaan biasanya, secara spontan, secara cepat, nah, kalian dengar saja misalnya ijlis, ikro, uktub. Biasanya itu
huruf terakhir itu dhammah ya. Tapi kalau untuk perempuan uktubi, ijlisi, iqra'i, ta'allami. Nah, ini saya hanya memberitahu kalian ya, memperkenalkan. Tidak usah takut kalau wah nanti UASnya ini bakal ditanyain seperti ini, bakal yang secara mendalam, itu tidak. Pasti saya tanya yang saya jelaskan selama perkuliahan. Tidak mungkin di luar tidak mungkin di luar konteks. Jika kalian sudah mendengarkan penjelasan ini, materi yang sudah saya jelaskan, maka perintah saya untuk membuat kalimat istaikotu, kalian bisa membedakan nggak? Istaikotu itu kira-kira fi'lul madhi atau fi'lul mudhari'? Tu, istaikotu, sholaitu, tanawaltu, dhahabtu, ta'allamtu, roja'tu, nimtu. Tu semua, jadi saya telah. Nah, istaikotu saya bangun tidur, maksudnya saya telah bangun tidur. Sholaitu saya sholat, maksudnya saya telah sholat. Silahkan kalian buat kalimat. Jadi ada 7 kalimat ya nanti yang akan kalian buat. Ingat, semuanya harus membuat. Tidak ada alasan ketinggalan, apalagi belum membuat. Ya, minggu depan yang tatap muka jangan lupa di bawah. Nah, sekarang kerjakan halaman 64. 64. Istakhrij al-fi' minal jumlah al-atiyah. Nomor 1, uktub. Nomor 2, yastaiqidu. Nomor 3, syakarat, ghasaltu, tadhabu. Kalian perhatikan kata yang tulisan yang paling depan saja. Yang setelahnya itu tidak usah perhatikan. Karena kita sekarang yang kita pelajari adalah aqsamul fi'li, pembagian kata kerja. Ada madhi, mudhari', amr. Nomor 1, uktub. Itu kira-kira amr, mudhari', atau madhi ya? Kalau misalnya jawabannya amr, ditulis di buku ajar saja, di samping nomor 1. Kalau misalnya amr, ditulis amr. Kalau misalnya madhi, tulis saja madhi. Kalau mudhari', tulis saja mudhari'. Yastaiqidu. Ada tambahan ya-nya tuh. Yastaiqidu itu kira-kira mudhari', amr apa madhi ya? Kalau misalnya madhi, ditulis madhi. Kalau misalnya amr atau mudhari' ya ditulis saja. Sampai nomor 5, tadhabu. Ada tambahan tak di depan. Itu mudhari', madhi, atau amr. Nah, ditulis ya. Jawabannya ditulis di samping nomornya. Dikumpulkan, Bu? Iya, semuanya mengumpulkan. Yang mengikuti perkuliahan online hari ini, semuanya mengumpulkan. Jangan lupa diberi nama. Jadi tugasnya hari ini ada 2, Bu. Iya. Yang pertama, tadi kalian membuat kalimat, tapi tidak dikumpulkan hari ini. Hanya kalian tulis saja di bawah minggu depan ketika kalian mendapat jatah perkuliahan offline. Kemudian tugas yang kedua ini, yang halaman 64, itu ditulis dan semuanya mengumpulkan semuanya mengumpulkan hari ini. Jadi setelah kalian mendengar memahami penjelasan, memahami materi, itu kalian mengerjakan dan dikumpulkan. Jangan lupa diberi nama ya.
Ya, yang tugas pertama itu tidak dikumpulkan, tapi dibawa minggu depan. Tugas yang halaman 64 itu langsung dikerjakan dan dikumpulkan hari ini. Paham, Tum? Saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.